Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Advan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberi Anda inspirasi dan juga motivasi. Channel apa lagi kalau bukan channel Advan M. Kautsar. Dan pada video kali ini, saya akan sharing kepada Anda semuanya tentang 7 orang yang doanya tidak akan ditolak dan pasti akan Allah kabulkan dengan cepat di dalam kehidupan. Siapa saja 7 orang itu? Simak video ini sampai selesai. Halo Sobat Hebat, salam sukses, bahagia. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya dan saya mau tanya nih, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan saya doakan Anda selalu sehat walafiat, berkah, berlimpah rezeki, dan juga bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama teman-teman. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang hidupnya dizolimi atau terkena musibah. Nah, maka hati-hati nih sama orang-orang yang hidupnya dizolimi. Ya, makanya kita jangan sampai ngezolimin orang lain dan ketika orang itu ngedoain kita, doanya dikabulin sama Allah. Ya, atau orang yang lagi terkena musibah, orang yang lagi kesulitan, yang lagi terzolimi, ya, makanya doa orang terzolimi ini amat sangat cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun hari ini kita sedang merasa terzolimi, kita kemudian difitnah, dijelek-jelekin orang, ya pokoknya dizolimin deh sama orang, atau kemudian kita hari ini mendapatkan musibah, maka itulah saat yang tepat di mana kita bisa berdoa. Jadi banyak-banyak doa sama Allah, karena yakinlah Allah akan mengabulkan doa-doa Anda semuanya, ya. Jadi perbanyak doa, walaupun hari ini kita sakit hati, walaupun hari ini Anda terzolimi, perbanyak berdoa. Kemudian kalau ketemu teman, saudara, orang yang lagi dizolimin, ajak dia buat berdoa bareng-bareng, atau kita yang doa, dia yang ngaminin. Kenapa? Karena melalui perantaraan dia yang sedang terzolimi, doa-doa kita pun akan ikut dikabulkan. Oke Sobat Hebat, yang kedua, orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang sedang safar atau berada di perjalanan. Orang-orang yang sedang di dalam perjalanan atau orang yang sedang safar ini, doa-doanya dikabulkan sama Allah. Apalagi kalau sedang dalam perjalanan ke Tanah Suci ya. Perjalanan ke rumah orang tua, perjalanan ke Tanah Suci, itu perjalanan-perjalanan yang penuh berkah. Atau bahkan perjalanan ke tempat-tempat ibadah, sedang dalam perjalanan, perbanyak berdoa. Makanya hati-hati kalau kita lagi nyetir, lagi berkendara, jangan seenak-enaknya ngomong. Kenapa? Karena bisa jadi ucapan kita berubah jadi doa. Doanya dikabulkan sama Allah. Maka pastikan kita hanya mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata positif, kata-kata yang sifatnya doa untuk kebaikan diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan juga orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan. Setuju ya? Nomor 2 ya, yaitu orang yang lagi safar atau orang yang lagi di perjalanan. Yang ketiga, Sobat Hebat semuanya, orang-orang yang akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang sedang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu, dirinya suci, teman-teman. Dia sedang mendetoks dosa-dosanya, dia sedang mendetoks penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Artinya, frekuensi sinyalnya jauh lebih dekat dengan Allah ketika kita sedang berpuasanya. Makanya yuk kita belajar sama-sama untuk selalu berpuasa sunnah ya. Dan kemudian kalau ada orang berpuasa, kita traktir dia, kita ajak dia untuk berbuka puasa. Jangan traktir siang hari ya, tapi traktir ketika berbuka puasa. Dan kita akan mendapatkan pahala puasa plus ketika dia mendoakan kita, insya Allah doanya akan makbul, diijabah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nih kita lupa untuk berpuasa, atau justru ketika teman berpuasa, justru kita yang ikutan buka bareng dia dan dia yang bayar. Itu terlalu ya. Justru kita harus memanfaatkan kondisi tersebut agar mendapatkan doa dari sahabat kita yang berpuasa, atau minimal kita ajak dia untuk berbuka bareng, atau kita yang bayarin ya, bukan berbuka siang hari sekali lagi ya, dan Anda akan mendapatkan pahala puasa yang dia lakukan. Keren banget kan? Yang keempat teman-teman, orang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah adalah mereka yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Nah, jadi perbanyak ngedoain orang lain agar orang lain pun mendoakan kita, dan sampaikan ilmu ini. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini agar banyak orang yang kemudian menonton, memahami ilmu ini, dan kemudian banyak ngedoain orang lain. Ketika dia mendoakan orang lain, maka yang terjadi adalah malaikat mengaminkan dan mengatakan doa ini akan dikabulkan juga untuknya. Jadi kita pun sama, kalau bisa kita perbanyak doain orang lain agar didoakan kembali oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisa ya teman-teman? Yuk perbanyak doain sesama, sehingga saya pun mendoakan semua yang subscribe channel ini, semua yang nonton video ini, Allah berikan rezeki, keberkahan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Semua utang-utangnya lunas, semua masalah hidupnya terurai, dan hidup dalam keadaan tenang, aman, damai, tentram, dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa ini ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah doa seorang yang soleh atau doa seorang penghafal Al-Quran. Nah, doa orang soleh atau doa penghafal Al-Quran adalah doa yang juga akan diijabah atau makbul di hadapan Allah. Jadi kalau ketemu orang yang hafal Quran, kita ajak doa bareng minimal atau minta didoakan. Ya, kita juga mendoakan dia, jangan lupa. Atau ada orang soleh, kita minta didoakan dan kita juga mendoakan dia. Jadi dengan saling mendoakan, apalagi dengan orang-orang yang soleh, apalagi dengan yang hafal 30 juz Al-Quran di dalam kepalanya, apalagi misalnya dia anak yatim, oh Allahu Akbar ya. Yang terjadi adalah doa Anda akan dikabulkan. Jadi yang kelima ini adalah doa orang soleh, doa penghafal Quran, dan doa anak yatim. Kalau kita ketemu satu orang yang memiliki ketiga hal ini, itu luar biasa rezeki banget. Udah mah dia soleh, ya, udah mah dia hafal Al-Quran, dan ternyata dia sudah tidak memiliki orang tua. Oh, itu makbul banget teman-teman. Kalau perlu kita umrohin. Alhamdulillah, teman-teman bisa cek di vlog saya, kami pernah mengajak puluhan anak yatim piatu di beberapa keberangkatan umroh, total mungkin sekitar 40 yatim piatu atau 50 untuk berangkat ke Tanah Suci. Bayangin kita doa bareng, khataman Quran bareng, buka puasa bareng, dan lain-lain di Tanah Suci ya, tawaf bareng, sa'i bareng, sholat bareng, doa bareng, wah indah banget. Jadi yuk kita berbuat kebaikan kepada orang-orang soleh tersebut ya. Kalau Anda punya motor lebih, berikan kepada ustadz yang nggak punya motor. Kalau Anda punya uang lebih, berikan untuk membiayai dakwahnya, membiayai pengajiannya, dan lain-lain ya, sehingga menjadi amal kebaikan. Dan bayangkan setiap doa seluruh jamaah yang ikut berdoa dengan ustadz tersebut atau dengan orang soleh tersebut, maka insya Allah akan mengalir kebaikan untuk kita. Yang berikutnya yang keenam adalah doa orang tua yang mendoakan anaknya. Tuh bayangin, saya ingin sampaikan kepada sobat hebat semuanya bahwa doa ibu kepada anaknya melebihi doa sejuta orang soleh kepada diri kita. Jadi kalau Anda masih punya ibu, Anda beruntung banget teman-teman. Dan ketika Anda sudah tidak punya ibu, itu kerugian yang amat sangat besar. Karena tidak ada lagi doa yang cepat makbulnya, yaitu dari ibunda kita. Ya, ibu, baru kemudian ayah kita. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai kita menyakiti hatinya. Mari kita bahagiakan kedua orang tua kita, terutama ibunda kita. Dan kemudian juga jangan lupa teman-teman, untuk minta selalu didoakan. Saya bisa di level seperti ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya sukses, tapi karena satu hal yang saya tahu adalah ibunda saya senantiasa mendoakan saya di setiap sujud terakhir tahajudnya untuk kesuksesan anak-anaknya, termasuk saya adalah anak pertamanya ya. Semoga doa dari ibunda kita Allah kabulkan dan menjadikan diri Anda semuanya sukses dan bahagia. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir adalah doa dari anak kepada kedua orang tua, terutama anak yang soleh. Bayangkan teman-teman, bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Dan salah satunya adalah doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi pastikan kita jadi orang yang soleh, jadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Dan pastikan Anda mendoakan selalu ibu dan ayah kita, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena doanya akan makbul dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda misalnya merasa keluarga Anda kesulitan secara finansial, bukan hanya berdoa buat diri Anda, tapi doakan ibu Anda, doakan ayah Anda. Bahkan kalau Anda dapat gaji misalnya 10 juta, ya Anda berikan 5 juta kepada ibu Anda, ya 5 juta sisanya Anda gunakan untuk hidup Anda, maka ketahuilah bahwa rezeki Anda yang sesungguhnya adalah 5 juta yang diberikan kepada ibu Anda. Kenapa? Karena dengan begitu bisa jadi Allah bangunkan kita rumah di surga. Masya Allah. Maka dari itu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk apa? Untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Yuk kita sama-sama doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, sama-sama ucapkan doanya. Semoga Allah mengabulkan doa itu untuk kedua orang tua kita. Oke sobat hebat, dan itulah 7 orang yang doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah, ya. Dan 7 orang itu pastikan ada di dalam diri kita, atau setidaknya kita dekat dengan orang-orang yang 7 tadi saya sebutkan. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan juga berkomentar di bawah. Tulis juga asal kotamu dari kota mana saja. Dan juga jangan lupa di-like serta di-share ke berbagai media sosial agar menjadi amal jariah, amal kebaikan untuk Anda semuanya. Bantu channel ini untuk bisa mendapatkan 1 juta subscriber, di mana mampu bersaing dengan channel-channel yang unfaedah, yang tidak ada manfaatnya. Saya Advan M. Kautsar undur diri, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan
Salam sukses, bahagia.